Shalom, salam sehat anak-anak semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Dalam keadaan sehat semuanya kan? Oke, materi kita hari ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang bangun ruang, dimana yang akan kita bahas pertama awal itu adalah kubus dan balok ya. Oke, kita lihat lanjutnya. Oke. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama ini adalah unsur-unsur pada kubus dan balok ataupun bagian-bagiannya lah ya, bagian-bagiannya ya. Oke, bagian-bagian yang perlu kita pahami ataupun yang perlu anak-anak pahami diantaranya itu mana yang merupakan sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, ini harus kita kenal juga istilah sisi pada kubus ataupun pada balok, rusuk, dan titik sudutnya. Nah, ini kita lihat yang pertama, bidang atau sisi sama artinya ya, rusuk dan titik sudut. Nah, ini yang mau kita lihat. Oke, perhatikan gambar. Nah, ini kan kalau kita lihat ini gambarnya gambar balok yang ini ya. Ini gambar balok bentuknya seperti ini. Dan ini kubus seperti ini bentuknya. Oke. Nah, pengertian sisi ini dia. Bidang atau sisi adalah bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bidang tersebut. Bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bidang tersebut. Nah, jadi sisi yang mana ya? Mana yang ini kan ruangnya nih. Nah, mana yang merupakan pembatas ruang ini? Itulah dia namanya sisi. Nah, ini sisi ini. Ini kan ini yang membatasi ruang tersebut. Nah, ini sisi atau bidangnya ya. Ini. Oke. Itulah namanya sisi. Kalau balok ini ya, kalau dia kubus ini sisinya. Oke, ini sisi atasnya, ini sisi atas. Ini sisi bawah ya. Oke. Nah, yang kedua, pengertian rusuk itu apa definisinya? Ini dia. Rusuk adalah bidang-bidang yang berpotongan atau bertemu pada suatu garis. Nah, bidang tadi itu kan sisi ya. Rusuk adalah bidang-bidang atau sisi-sisi ya yang berpotongan atau bertemu pada suatu garis. Nah, ini dia bidang atau sisi yang ini. Katanya ini tadi kan bidang-bidang yang berpotongan atau bertemu pada satu garis. Nah, ini bidang atau sisi yang pertama. Nah, ini sebelah sini bidang juga nih. Nah, kalau ini kita perpanjang bidangnya, ini diperpanjang kan jadi terus kemari kan, ini terus melewati kan dia akan berpotongan ini bidang ini. Nah, bidangnya itu katanya adalah bidang-bidang yang berpotongan dan bertemu pada suatu garis. Nah, ketemu di garis ini. Nah, ketemunya di sini dia. Ini kan bidang nih atau sisi, ini juga bidang atau sisi. Nah, bidang tersebut bertemu di satu garis ini dia ataupun bisa juga memotong kalau melewati dia. Oke. Jadi ini namanya rusuk. Inilah rusuk. Ini rusuk ya. Ini rusuk. Jadi rusuk adalah bidang-bidang yang berpotongan atau bertemu pada suatu garis. Jadi yang garis-garis ataupun rangka-rangkanya ini namanya rusuk. Oke ya, ini juga rusuk. Ini juga rusuk. Rusuk. Ini juga rusuk. 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 Itu dia rusuk pengertiannya. Oke. Titik sudut. Titik sudut adalah rusuk-rusuk yang berpotongan bertemu pada sebuah titik. Katanya titik sudut itu adalah rusuk-rusuk yang saling berpotongan dan bertemu di satu titik. Nah, ini dia rusuk. Tadi kan rusuk. Ini rusuk juga. Nah, ini rusuk nih. Ini rusuk, ini rusuk. Nah, bertemu di satu titik. Ini namanya titik sudut. Ini juga sama. Rusuk, rusuk, rusuk bertemu di satu titik. Jadi ini namanya titik sudut. Ya, jadi titik sudut adalah rusuk-rusuk yang berpotongan bertemu pada sebuah titik berpotongan apabila mereka melewati. Ini kan kalau kita teruskan kan. Ini kita lewati, ini lewati lagi kan berpotongan mereka itu. Oke ya, itu dia pengertiannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan gambarnya, perhatikan gambar balok ini. Ini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, pada gambar balok di samping, bidang sisinya yang mana kan ya? Bidang sisi tadi kita lihat adalah pembatas ruangnya tersebut ya. Ini dia. E, F, G, H. Mana ini F, G, H, E, F, G, H. Ini dia E, F, G, H. Nah, yang di atas ini. Ini sisi ya. Baru mana lagi sisi? A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, ini dia.
sebagai alasnya, ini tadi sebagai penutupnya. Ya, sisi sebagai penutup, ini sebagai sisi sebagai alas. Oke, baru A B E F, A B E F, A B E F. Nah, ini sisi yang paling depan. Sisi yang paling depan ya. Oke, baru D C H G, D C H G, D C H G. Sisi yang belakang ini. Baru B C F G, B C F G, B C F G. Nah, ini dia ya. Oke, sisi samping ADEH, ADEH sisi samping kiri. Ini tadi sisi samping kanan. Oke, itulah dia sisi-sisinya. Kalau kita lihat banyak sisi pada balok itu ada 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, sekarang titik sudut. Titik sudut tadi yang pertemuan rusuk-rusuknya ya, yang bertemu di satu titik. Nah, ini dia. Ini kan rusuk nih. Ini rusuk. Nah, ini dia titik-titiknya. Jadi berarti tinggal sebutkan titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Ini dia titiknya, titik sudutnya A, B, C, D, F, G, H. Jadi kalau kita lihat titik sudutnya ada berapa? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau dia sisi ada 6, titik sudut 8. Oke. Nah, rusuknya. Rusuk tadi katanya sisi-sisi yang saling berpotongan ya. Itu dia. Dan bertemu di rusuknya. Nah, ini dia. Rusuk AB, ini dia AB, baru AC, EDC, DC, ini rusuk ya. DC, HG mana nih HG, HG ini dia. EF ini, BC ini, FG ini ya, EH ini, AD ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? Ada 8 juga ya. Oke, banyak rusuknya ada. Bukan 8 ini. Ini kalau kita hitung dia sebenarnya ini adalah sebagiannya. Ini ada 12 rusuknya ini sebenarnya. Jadi rusuknya ada 12 ya. Rusuknya ada 12. Cuma ini sebagian aja. Ini diantaranya inilah dia. Ya, rusuknya yaitu AB. Diantaranya ini dia. Sebenarnya ada 12 ini ya. Oke. Nah, sekarang rumus menghitung jumlah panjang rusuk balok adalah untuk menghitung rumus jumlah panjang rusuk balok, panjang rusuk ini ataupun ingin membuat sebuah ukuran balok ini, nanti inilah dia rumusnya. Ukuran untuk baloknya, kerangkanya ini dia rumusnya. Jumlah panjang rusuk balok ini rumusnya. 4 untuk membuat satu buah kerangka balok ini ya, panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, ini dia. Jadi rumusnya 4P tambah 4L tambah 4T ataupun seperti ini. Ya, ataupun seperti itu. Oke. 4 dalam kurung P tambah L tambah T ya. Oke. Nah, sekarang diagonal ruang balok. Perhatikan gambar di samping. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik dalam ruang yang saling berhadapan. Diagonal ruang itu ini kita hubungkan dia titik sudut ini ke titik sudut yang di dalam ruangan itu ya. Nah, ini dia. Baru ini dia. Nah, di sini yang nampak hanya 2. Jadi sebenarnya ada 4 ini. Ya. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik dalam ruangan yang saling berhadapan. Maka ada 4 diagonal ruang yaitu AG. Nah, AG mana nih? AG. Oh, AG ini kemari. Nah, ini kita tarik kemari ke atas. Nah, itu dia AG ya. Baru DF. DF ini DF. Baru CE. CE ini dia. CE ada nampak di sini. Baru HB. HB ini dia. Nah, dia diagonal kan dia dari titik sudut ke titik sudut ya, tapi dalam bentuk ruang dia. Nah, ini dia. Oke. Dalam bentuk ruang. Dalam bentuk ruangnya ya. Oke. Itulah dia bentuk diagonal ruang. Oke. Nah, sekarang bidang diagonal. Jadi ingat ya bentuk diagonal ya. Bidang apa diagonal ruang itu ada 4 ya. Ini dia tadi. Oke. Nah, sekarang bidang diagonal. Bidang diagonal seperti apa? Ini dia. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik pada rusuk yang berhadapan. Nah, oke. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik pada rusuk yang berhadapan. Nah, ini kan rusuk nih, tapi dia saling berhadapan ya. Ini rusuk. Nah, ini berhadapannya. Berhadapannya dia berbentuk
serong dia ya. Ini dia. Sama kan diagonal ruang juga serong, dia kan mereng dia begini. Oke. Nah, rusuk ini dihubungkan ke rusuk ini. Nah, itu dia. Jadi ini namanya bidang diagonal. Nah, ini kan bentuk diagonal juga dia, cuma diagonalnya berbentuk bidang dia. Nah, berbentuk bidang apa dia? Persegi panjang ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ada berapa sih banyak bidang diagonal pada balok? Nah, nanti ada 6 ya. Ini diantaranya BCHE, BCHE. Nah, baru DCHE, ini dia. DCEF ya, DCEF, baru ADGH rusuknya yang dihubungkan ya, rusuknya itu ya. Tapi saling berhadapan rusuknya. Ini kan berhadapan dia, serong begini berhadapan namanya ya. Oke, ini namanya berhadapan. Oke, ataupun mereng dibuat ya. Rusuknya ya. Baru ABHG. Nah, ini dia. Rusuknya yang dihubungkan ya, atau yang saling berhadapan. Oke, ini dia. Jadi bentuklah dia menjadi bentuk suatu bidang datar dia. Nah, jadi bidang diagonalnya itu berbentuk bidang datar, berbentuk bidang apa? Bentuk persegi panjang ini dia. Nah, jadi bidang diagonal itu bidangnya berbentuk persegi panjang ya. Oke, lalu yang dua lagi, nah ini dia EAGC. EAGC berarti yang mana itu EAGC? Ini GC. Ini baru dihubungkan. Tariklah garisnya dari sini ya. Nah, ini dia. Ini diagonal yang rusuk ini dengan rusuk ini dihubungkan. Baru satu lagi HDBF. HD ini dia HD dengan BF. Nah, ini dia dihubungkan, baru tarik garis tengahnya ini sini. Baru tinggal kita arsir dia. Nah, gitu dia. Jadi ada 6 ya. Oke, bisa ya dipahami ya untuk balok. Nah, sekarang kita lihat yang kubus. Sebenarnya kubus dengan balok hampir sama saja. Hanya beda balok dia sisinya sama panjang aja dia. Kalau dia rusuknya berapa, sisinya berapa, diagonal ruangnya berapa, bidang diagonalnya berapa, itu sama dia semua ya. Oke, sama semua. Tapi kita bahas aja sih, kita lihat aja ya. Pada gambar kubus di samping bidang sisi yaitu ini sama aja dia sebenarnya, sama ya. Sama ini nanti dia. EFGH. Nah, ini sama saja ya, ada 6 juga ya. 1 2 3 4 5 6. Titik sudutnya juga sama seperti kayak balok ya. Sama saja. Rusuknya juga sama. Semua hampir kemiripan ya, hampir mirip semua, hanya beda sisinya saja ya. Sisinya ini sama panjang. Nah, rumus untuk menghitung jumlah panjang rusuknya adalah 12 kali sisi atau 12S. Kalau persegi panjang tadi 4 dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi tutup kurung, kan itu tadi ya. Tapi kalau dia jumlah panjang rusuk balok, ini balok ya. Ini kubus ya, sorry ya, ini kubus. Jumlah panjang rusuk kubus ini ya, itu 12S. Ini kan kubus nih. Oke, 12S. Oke, kita lihat diagonal ruangnya. Diagonalnya juga sama aja ya. Perhatikan gambar di samping, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 titik dalam ruang yang saling berhadapan, maka ada 4 diagonal ruang. Sama saja ya. AG, DF, ini dia. Baru CE, ini CE, baru HB. Sama saja, sama, nggak ada bedanya ya. Nah, bidang diagonalnya juga sama, semua sama konsepnya. Hanya beda di panjang sisinya saja. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik pada rusuk yang berhadapan. Nah, tadi konsepnya sama kan seperti balok tadi ya, yaitu bidang diagonal BCHE. BC, di sini BCHE. Cuma gambarnya ini pun bisa juga BCHE, bisa ya BCHE. Nah, ini dia nanti ditarik begini dia. Baru diarsir. Baru yang berikutnya lagi ini dia. DCFE ini dia. Baru ADGF. ADGF ini dia. Baru ini ada nggak di sini gambarnya? Atau ini pun ABHG ini. Misalnya dari sini. Tarik garis di sini gambarnya nggak ada nampak ya. Tapi baru arsir, baru EAGC. Ini dia EAGC, ada nggak ya di sini ya? Oh, nggak ada.
EA GC. Sini dia, nanti baru tarik garis dari atas, baru arsir, baru HD BF, HD nah, ini HD nih, HD mana HD ini ya, oh ini HD BF ya, HDBF ini dia, dihubungkan, nanti tarik garis, ini dia arsir nanti ya, HD BF. Jadi ada 6 juga ya, 1 2 3, ada 6 juga. Oke, bidang diagonalnya ada 6 juga. Oke, sama konsepnya seperti balok. Oke, contoh, seorang ingin membuat sebuah kerangka balok dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 7 dan tinggi 5. Itulah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat sebuah kerangka balok tersebut. Nah, ingin membuat sebuah balok ukuran yang panjangnya 9, lebarnya 7, 5, kira-kira berapalah jumlah panjang rusuk balok yang diperlukan untuk membuat sebuah kerangka balok ini. Nah, tadi rumusnya tadi ini ya, jumlah panjang rusuk balok ini nih. Kalau ditanya jumlah panjang rusuk balok, ini rumusnya 4 dalam kurung P tambah L T. Ini 9 7 5, berarti ini 16 21 kali kan, berarti 4 kali 21 84. Jadi panjang kawat yang diperlukan adalah 84 cm ya. Oke ya. Nah, contoh 2. Seseorang ingin membuat sebuah kerangka kubus dengan panjang rusuknya 8 cm. Itulah panjang yang diperlukan untuk membuat sebuah kerangka kubus tersebut. Ya, ini juga konsepnya mirip seperti balok itu aja, cuma hanya beda rumusnya saja ya. Jumlah panjang rusuk kubus itu 12 kali S. Jadi panjang rusuknya 8. Tinggal kalikan saja. 12 kali 8 96 cm. Jadi panjang kawat yang diperlukan adalah 96 cm. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang contoh ketiga. Diketahui panjang sebuah balok 10 cm, lebar 6 jika jumlah panjang rusuk balok 80. Nah, di sini jumlah panjang rusuknya sudah diketahui ya. Itulah tinggi balok tersebut. Nah, tingginya yang mau ditanya. Oke, tadi konsepnya kita ingat ya, jumlah panjang rusuk balok itu 80. Nah, rumusnya tadi kan ini ya. Nah, jumlah panjang rusuknya sudah diketahui 80, berarti panjangnya ini 10, lebarnya 6. Tingginya kita nggak tahu. Nah, berarti ini jumlahkan, oh ini kita kali ke dalam 40, ini kali ini 24, ini 4T. Hasilnya nanti 64, baru ini pindah ruaskan kemari, berarti 80 dikurang 64, 16, baru dibagi dengan 4 jawabannya ya. Oke, 16 bagi 4 jadi tinggi balok tersebut adalah 4 cm ya. Oke, demikianlah materi pembahasan kita tentang kubus dan balok, pemahamannya dan unsur-unsurnya ya, serta bagaimana cara menghitung panjang rusuk balok tersebut dan panjang rusuk sebuah kubus tersebut. Oke, semoga materi ini bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua.